Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya ingin membahas sebuah artikel bersama kalian yang ditulis oleh seorang pemikir Rusia yang sangat penting, yaitu artikel ini oleh Dmitry Trenin tentang Perang Dunia III yang katanya sudah dimulai. Ini adalah topik yang sangat menyedihkan, tetapi artikel ini sangat penting karena berasal dari seorang pakar Rusia yang hanya beberapa tahun lalu, menurut saya, adalah salah satu sahabat terbesar Barat. Dan litim ebelu terus-menerus ditekankan. Bagaimana baik ciptsmus mana? Bahkan dari orang-orang paling gede kami inalis tentang sungguh ustek think. Is mind-boggling. This article here that was written in Artikel ini ditulis pada tahun 2022 oleh rekan saya Anatol Lieven. Dan bahkan saat itu Anatol sudah menunjukkan bahwa Dmitry Trenin adalah salah satu orang yang paling mendukung rekonsiliasi antara Rusia tahun 90-an dan Barat. Serta telah bekerja tanpa lelah selama hampir 30 tahun untuk saling pengertian antara Moskow, Washington, bahkan Brussel. Anatol bahkan sudah menunjukkan 3 tahun lalu bahwa kehilangan Dmitry Trenin benar-benar berarti sesuatu. Trenin adalah direktur Carnegie Moscow Center. Ia adalah salah satu orang yang bekerja di lembaga think tank Barat di Rusia. Sekarang, semua itu tentu saja sudah menjadi masa lalu. Dmitry Trenin kini menjadi Profesor Riset di Higher School of Economics. Tetapi, ia adalah analis yang brilian. Cara analisisnya semakin suram, and isu maupun semua berbagi stisna spengkel togu. Should really make us all think about where we are headed. I actually interviewed Dmitry Trenin together with Anatol Lieven. Saya sebenarnya pernah mewawancarai Dmitry Trenin bersama Anatol Lieven, tepatnya 3 tahun yang lalu. Ketika Anatol menulis artikel ini, saya menghubunginya. Ini adalah salah satu diskusi dan forum awal saya. Dmitry Trenin, waktu itu, 3 tahun lalu, masih memandang situasi yang terjadi sebagai bentuk perang dingin baru. Itulah analisisnya saat itu, bahwa kemunduran dan konfrontasi baru ini, konfrontasi total antara Rusia dan Barat, akan menyerupai apa yang terjadi di masa Perang Dingin. Dan silakan, jika Anda tertarik, tonton kembali videonya dari 3 tahun lalu. Menarik untuk melihatnya. Namun, situasinya semakin memburuk sejak saat itu, karena sekarang Trenin menilai bahwa kita tidak lagi melihat sesuatu yang menyerupai Perang Dingin. This is just against sesuai dengan mithript resi time and support before. The 1940s. So a hot shooting. Jadi, ini adalah perang tembak-menembak yang panas. Dan tentu saja, hal ini sangat masuk akal dari perspektif Rusia. Karena mereka memang benar-benar terlibat langsung dalam pertempuran, bukan? Amerika Serikat dan Eropa masih berada pada tahap di mana mereka mempersenjatai pihak proksi yang kemudian berperang untuk mereka. Tapi Rusia berada di pihak yang benar-benar bertempur dengan pasukan dan tentaranya sendiri di salah satu medan perang yang dibicarakan oleh Trenin. Kita akan membahas artikel ini sebentar lagi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Anda bisa membaca artikelnya di RT, tapi saya tidak merekomendasikannya karena RT memulai sesuatu yang kurang baik. Artikel asli dari Trenin sebenarnya diterbitkan di sini dalam bahasa Rusia. Jadi, yang Anda lihat di layar saya adalah perangkat lunak penerjemah yang menerjemahkan artikel asli berbahasa Rusia ke dalam bahasa Inggris. Dan saya menyarankan untuk membacanya seperti ini. Meskipun terjemahan ini agak bermasalah dan kadang-kadang ada kesalahan. Ini masih lebih baik daripada membacanya di Russia Today. Karena Russia Today mulai mengambil artikel-artikel ini dari versi asli berbahasa Rusia, lalu menjalankannya melalui ChatGPT. Bukan hanya untuk menerjemahkannya, tetapi juga untuk meringkasnya, bukan? Dan untuk membuat garis besar singkat, karena saya rasa mereka menginginkan sesuatu seperti 1000 kata atau kurang. Lalu ChatGPT benar-benar melakukan apa yang biasa dilakukan ChatGPT, yaitu menstandarkan segalanya. Ciri khas artikel yang telah ditulis ulang oleh ChatGPT adalah Anda mendapatkan semuanya dalam bahasa GPT. Dan hal yang paling standar dari GPT di dunia adalah membuat struktur seperti itu. Bukan A, tapi B. Dan kamu bisa menemukan itu di mana-mana. Di sini, maaf, beri saya 1 menit untuk mengeluh tentang ini.
karena menurut saya ini sangat buruk. Kita butuh RT. Kita butuh RT agar bagus, dan kita butuh RT untuk menerbitkan artikel-artikel yang substansial dan juga menerjemahkannya. Tolong. Tapi jika RT melakukan ini, itu justru merusak mereka. Lihat ini. Bukan karena skalanya, tanamai tubuhannya. Ini bukan soal geopolitik, tapi juga ideologi. Ini kesiapan krisis sementara, melalui konflik yang terus boleh. Pertarungan itu stabilisasi destabilisi. War is no longer about occupation, but destabilization. Russians are portrayed not just as enemies, but as subjects. Orang Rusia digambarkan bukan hanya sebagai musuh, tetapi juga sebagai makhluk yang tidak manusiawi. Inilah yang dilakukan ChatGPT. RT, jika kalian mendengarkan, tolong hentikan itu. Tolong lakukan pekerjaan sulit dan benar-benar minta seseorang untuk meringkas artikel-artikel ini jika perlu. Atau setidaknya perbaiki promptnya, karena ini sangat sulit dibaca, menjadi terlalu sensasional, dan kalian kehilangan banyak nuansa yang sebenarnya ditulis oleh Pak Trenin dalam tulisannya. Jadi masih lebih baik membacanya dalam terjemahan. Jadi pada dasarnya, apa yang sedang dia bicarakan? Secara keseluruhan, ini sangat membuat depresi. Pertama-tama, kita tidak sedang melihat skenario Perang Dingin. Kita sedang melihat skenario Perang Dunia Ketiga. Karena berbagai medan konflik kini mulai menyatu. Dan Pak Trenin mengatakan bahwa dua dari medan perang tersebut sudah mulai menyatu. Salah satunya adalah Eropa Timur. Maksud saya, perang di Ukraina, jelas. Perang yang menurut NATO ingin mereka bawa juga langsung ke Rusia, sebenarnya sudah dibawa ke Rusia dengan serangan-serangan seperti yang terjadi di Kursk. Tetapi tampaknya mereka ingin melakukannya dalam skala yang jauh lebih besar. Bukan hanya serangan kecil, tetapi serangan seperti yang kita lihat sebulan lalu. Saya kira pada bulan Juli, ketika drone dikirim langsung ke Rusia dan diluncurkan dari dalam Rusia untuk menyerang sebagian armada pembom strategis negara itu. Sesuatu yang belum pernah kita temui. Namun, menurut Trenin, hal itu kini menjadi bagian dari sebuah pola. Itu hanya menunjukkan bagaimana Perang Dunia Ketiga yang sudah berlangsung ini sedang diperjuangkan. Cara yang sama juga digunakan dalam menyerang target di dalam Iran, dengan serangan diam-diam dan upaya pemenggalan yang dilakukan Israel. Jelas dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat untuk melumpuhkan sistem dan kemudian menyerang dari dalam. Dari dalam Iran sendiri, cara Haisung melalui pasukan Qudus Warnah Parwal M1, Jenderal, dan orang-orang di lingkup militer tersebut, embrace vets me galants just make three finger. And trying to do this decapitation strikes. So just sneak attacks at the. Jadi, hanya serangan mendadak terhadap target dan orang-orang strategis dengan mengabaikan semua aturan main yang sebelumnya telah diterima. Trenin menggabungkan hal-hal tersebut dan mengatakan, tentu saja, bahwa kita memiliki dua medan perang yang sekarang sudah memanas. Dan kita tidak boleh berharap Timur Tengah akan menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Trenin tidak mengatakan ini, tetapi perang antara Iran dan Israel, Amerika Serikat atau Barat, dan Iran jelas saat ini hanya berada dalam kebuntuan atau jeda. Ini jelas sesuatu yang akan terus berlanjut dan merupakan bagian dari struktur peperangan yang sedang kita hadapi sekarang, di mana terkadang pertempuran terjadi secara terbuka, terkadang secara tersembunyi, dan terkadang hanya tinggal menunggu waktu sampai kekerasan kinetik yang tinggi dimulai kembali. Karena ketiganya, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, memiliki kepentingan untuk mengambil jeda singkat. Kita melihat bahwa setelah Perang 12 hari, kekerasan mereda, tetapi akan terus berlanjut. Dan Trenin mengatakan bahwa maksud saya, lihat apa yang terjadi di Lebanon, dan lihat apa yang terjadi di Gaza. Inilah cara-cara di mana Perang Dunia Ketiga sedang dijalankan, dan satu peristiwa menginspirasi yang lain. Terkait dengan Rusia, Trenin menunjukkan pemhawawas perwaladol anipesting kekalahan strategis ketika case. Seats di demolis fatah fates. At least 2 years of the warfare. And since this is not possible anymore, they are now the Dan karena hal ini tidak mungkin lagi, Barat telah beralih untuk mencoba melemahkan Rusia dalam jangka panjang. Pada dasarnya menggunakan strategi Rusia dalam perang atrisi melawan Ukraina,
dan membalikkan itu terhadap Rusia. Mencoba melakukan atrisi strategis terhadap Rusia dengan memperpanjang perang, menjadikannya perang yang panjang, perang yang mahal, dan membawa perang ke wilayah Rusia melalui serangan teroris, serangan mendadak, serta serangan terhadap personel individu. Dan Trenin, menurut saya, dengan sangat tepat, sebenarnya mengatakan bahwa sebagian besar strategi ini dibangun di atas proses dehumanisasi otomatis terhadap musuh. Dan tentu saja, yang ia maksud adalah orang Rusia, bukan? He, of course, speaks about the Russians, right? Because Trenin, unlike Karena Trenin, tidak seperti kebanyakan pemikir Barat, benar-benar mampu menempatkan dirinya di posisi musuh dan menjelaskan kepada orang Rusia bagaimana orang Amerika dan Barat secara umum memandang mereka. Dan saya pikir dia melakukan analisis yang cukup baik karena, seperti yang dia katakan, Barat menganggap musuh-musuhnya sebagai bukan manusia, tidak layak mendapatkan standar dasar hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, karena mereka tidak tahu syarat, bukan? Inilah cara Barat memperlakukan warga Palestina di Gaza. Inilah cara Barat memperlakukan warga Lebanon. Dan ini juga cara Barat memperlakukan bagian Iran. The war with Iran, right, in which the West celebrated the killing of, di mana Barat merayakan pembunuhan para ilmuwan, pembunuhan siapapun yang terkait dengan kepemimpinan politik Iran, bahkan keluarga mereka. Dan Trenin mengatakan demikian, lihat, orang-orang ini memandang kita sebagai manusia kelas 2, dan mereka akan membunuh kita. Mereka akan membunuh siapa saja di antara kita, karena seluruh upaya Perang Barat adalah untuk mengalahkan siapapun yang bisa menawarkan model alternatif, bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga menjadi sebuah beban. Dalam artikel ini, ia mengaitkan semuanya kembali kebutuhan Barat akan hegemoni, dan ia mengelompokkan mereka bersama tidak secara keliru, Eropa dan Amerika, sebagai pihak yang memiliki tujuan dasar yang sama. The Americans of having basically the same basic goal, and of course the Europeans being subsumed, being the servants, dan tentu saja orang-orang Eropa sedang terserap, menjadi pelayan, menjadi satelit dari Kekaisaran Amerika, tetapi menjadi satelit karena mereka berbagi nilai dan pandangan yang sama tentang dunia, yaitu bahwa tidak ada yang dapat diterima selain dominasi total, dominasi hegemonik dari pandangan dunia mereka. Dan karena Rusia dan juga Tiongkok mewakili pendekatan peradaban yang berbeda dalam mengelola umat manusia, atau menjadi bagian dari umat manusia, maka keberadaan pendekatan alternatif tersebut dengan sendirinya menjadi ancaman mematikan bagi Barat. Jadi Trenin memperkirakan bahwa perang ini adalah perang total antar peradaban, dan bahwa Barat akan menggunakan metode apapun yang tersedia, dan memilih target apapun yang bisa mereka temukan untuk mencapai tujuannya. To achieve its goals. And this is why he doesn't think of it anymore as a Cold War. Dan inilah mengapa dia tidak lagi menganggapnya sebagai perang dingin. Karena dalam perang dingin, salah satu ciri utamanya adalah bahwa kedua sistem ini, meskipun saling membenci, tetap menjaga keseimbangan. Pengakuan bersama akan keberadaan satu sama lain sebagai sistem saingan alternatif. Dan meskipun masing-masing sistem mengklaim dirinya lebih baik dari yang lain, ada pemahaman bahwa mereka tidak akan saling menyerang secara langsung. Serangan dilakukan melalui proksi. Ada juga penahanan strategis ketika menyangkut senjata terbesar, tentu saja senjata nuklir. Namun sekarang, pemahaman ini sudah tidak berlaku lagi. Barat, melalui serangannya terhadap aset nuklir strategis seperti pesawat pengebom, pada dasarnya telah mengatakan, lihat, ini bukan permainan yang sama lagi. This is not the same game anymore. We don't respect the old boundaries. And in this sense, kita tidak lagi menghormati batas-batas lama. Dan dalam hal ini, apa yang kita saksikan sekarang, setidaknya sama berbahayanya dengan krisis rudal Kuba. Bahkan mungkin lebih, karena Barat sudah mulai bersiap-siap. Dan Anda bisa melihat Trenin juga menunjukkan bahwa perang panas yang sedang diperjuangkan Rusia saat ini adalah perang di Ukraina. Dan persiapan sedang dilakukan untuk memperluasnya, agar bukan lagi perang Rusia-AS, melainkan perang Rusia-Eropa. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa contoh tweet yang baru saja muncul, yang Anda tahu membuktikan bahwa orang ini benar. Kenapa saya harus menunggu? Kenapa tidak langsung saya tunjukkan sekarang? Di sini maksud saya, ranah propaganda di Barat
penuh dengan hal seperti ini. The propaganda sphere in the West is full of this. I mean, this is just me opening my Twitter today and Maksud saya, ini hanya saya membuka Twitter hari ini, dan benar-benar membuat saya tercengang. Saya tidak tahu apakah saya melihat tweet-tweet ini, karena Twitter tahu itu membuat saya marah, dan membuat saya tetap di platform. Atau karena banyak orang menghabiskan banyak uang di X untuk menyebarkan hal-hal tersebut, kan? Dengan Mike Pompeo, yang menjadi contoh pola pikir neokonservatif, sebagai pengingat, Mike Pompeo, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Trump, mehavekul, itis, Amerika halus yolans Rusiamang. Tifep neokonservat. No malapita untuk konservatif. This strength, to ada tempat untuk hoisungpind, to sithru semwetis. For mutual benefit or win-win situations. It's either us or them, that's all. Ini antara kita atau mereka. Hanya itu saja. Nikki Haley, kan? Utusan Trump untuk PBB pada masa kepresidenan pertamanya dan kemudian menjadi rival di putaran kedua, benar? Nikki Haley, juga seorang neokonservatif garis keras, mengatakan, satu-satunya cara perang Rusia-Ukraina berakhir adalah ketika AS memberikan dukungan penuh kepada NATO dan Ukraina. Itu adalah mimpi buruk Putin. Salut untuk Trump karena mengakui siapa agresor sebenarnya dalam perang ini. Orang-orang Ukraina adalah pejuang yang hebat. Mereka akan menyelesaikannya. Tentu saja, ini muncul sekarang karena kemarin Donald Trump mengatakan bahwa dia akan mengirim senjata ke Ukraina, kan? Satu lagi janji yang baru saja dia ingkari, menunjukkan bahwa faksi neokonservatif kini benar-benar menang, juga di pemerintahan Trump II. Ini adalah bukti lain bahwa orang-orang seperti Trenin benar-benar tepat ketika mereka mencoba menilai Amerika Serikat. Bukan berdasarkan siapa yang memimpinnya, tetapi berdasarkan arah dari seluruh kekacauan yang terjadi. Tweet lain, Ulf Kristersson, Perdana Menteri Swedia, yang hingga tahun 2022 bersikap netral, dan Swedia, dengan kebanggaannya sebagai negara damai, kekuatan untuk perdamaian, serta negara yang secara moral besar dan damai, Perdana Menteri negara itu mengatakan, saya menyambut baik keputusan Presiden Trump yang memungkinkan pengiriman senjata yang lebih canggih ke Ukraina, dan secara signifikan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Sebagai salah satu donor terbesar untuk Ukraina, dan bersama dengan sekutu NATO kami, Swedia akan terus bla bla bla, dukungan bla bla bla. Rasanya seluruh elit kakistokrasi Eropa saat ini begitu haus perang sehingga apapun yang kurang dari eskalasi lebih lanjut dianggap negatif bagi mereka. Dan coba baca saja tweet terakhir di sini. Mark Rutte, pertemuan yang luar biasa dengan Abetus hari ini. Kami sudah mulai merealisasikan keputusan dari KTT NATO secara besar-besaran dengan meningkatkan pengeluaran, produksi, dan dukungan untuk Ukraina. Kebrutalan Rusia harus dihentikan. Inisiatif baru ini akan membantu mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi. Elit NATO sangat gembira dengan Donald Trump yang akhirnya mengambil langkah dan, untuk pertama kalinya, mengirim lebih banyak senjata atas kebijakannya sendiri. Karena senjata-senjata yang mengalir hingga saat ini, setengah tahun setelah ia menjabat sebagai presiden, masih berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Dan para pemimpin NATO benar-benar sangat-sangat senang dengan hal ini. Dan itu menakutkan. Ini hanyalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa Dmitry Trenin dalam penilaiannya sama sekali tidak salah ketika ia mengatakan bahwa Rusia harus bersiap untuk perluasan perang ini. Karena kesanalah arah perkembangan politik saat ini. Dan Dmitry Trenin tidak hanya berbicara dari sudut pandang tahun 2022 hingga sekarang, atau dari 2014 hingga sekarang. Ia berbicara berdasarkan pengalamannya melihat tahun 1990-an dan kemudian tahun 1990-an. Serta pernah bekerja sendiri sebagai salah satu orang yang ingin secara aktif memperbaiki hubungan dan membuat segalanya menjadi lebih baik. Serta memiliki hubungan yang sangat baik dan bermanfaat dengan lembaga think tank dan orang-orang di Washington. Juga dengan orang-orang di sekitarnya di Moskow. Orang-orang yang membangun jembatan.
jembatan yang mereka lihat dihancurkan di depan mata mereka. Karena pengabaian total dan mutlak terhadap apapun yang ingin disampaikan Rusia tentang urusan dunia, dan pandangan mereka mengenai seperti apa hubungan keamanan yang baik, hubungan keamanan pan-Eropa seharusnya. Jadi penilaian bahwa perang Ukraina sedang bergerak menuju perang antara Rusia dan Eropa adalah sesuatu yang, dari perspektif Rusia, menurut saya merupakan kesimpulan logis. Dan dia mengatakan, dan sekali lagi, dia adalah seseorang yang selalu mendukung perdamaian di benua ini. Tetapi dia mengatakan, kita perlu bersiap untuk itu. Dan kita perlu bersiap untuk cara-cara kotor di mana perang ini sedang dijalankan. Kita juga perlu memiliki jawaban atas para jenderal dan orang-orang kita yang terbunuh dalam serangan pembunuhan, seperti yang telah kita lihat selama 3 tahun terakhir. Komentator lain di YouTube menyebut hal itu sebagai sewal dari perang kotor. Dan sekarang, ketika pejabat militer Ukraina tiba-tiba tewas dalam serangan, atau personel SBU, seperti petugas dinas rahasia juga tewas, ini bisa jadi awal dari Rusia yang benar-benar mulai beralih ke taktik perang kotor berupa pembunuhan nyata. Sesuatu yang selama 10 atau 15 tahun terakhir dituduhkan Barat kepada Rusia, namun selalu dibantah oleh Rusia dengan mengatakan tidak, kami tidak terlibat dalam taktik seperti itu. Dan sekarang ada orang-orang di Rusia, kaum intelektual, yang muncul dan berkata, lihat, satu-satunya cara untuk membebaskan brutal seperti ini adalah dengan kekuatan serupa Parita. Dan inilah tenfras pada eskalasi. Tapi kesimpulan apa lagi yang bisa diambil oleh Rusia? Dia juga mengatakan dalam artikel ini bahwa dia memperkirakan akan dibukanya front kedua melawan Rusia, baik di Transnistria, di Baltik, atau di sekitar Kaliningrad. Anda tahu, ada banyak tempat potensial di mana Barat bisa mencoba melibatkan Rusia di front kedua. Dan hanya untuk menambahkan, Trenin tidak mengatakan hal itu. Tetapi jika kita melihat apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir di Armenia, Armenia memang tidak berbatasan langsung dengan Rusia, tetapi ada cara-cara di mana Uni Eropa dan Barat berusaha memperkuat rezim-rezim yang bersahabat dengan mereka, bahkan melalui represi politik di luar negeri. Ini adalah bentuk dukungan terhadap represi politik. Armenia, partai yang berkuasa, sekarang menindak semua kekuatan oposisi dengan dukungan penuh dari Uni Eropa. Saya berharap bisa segera membahas ini dalam sebuah episode. Namun, cara Eropa masih berusaha memperluas jaringan mereka ke negara-negara yang berpotensi digunakan melawan Rusia tetap cukup mengkhawatirkan. Saya pikir Georgia mungkin berhasil lolos, atau setidaknya untuk saat ini berhasil menghindari yang terburuk. Namun Transnistria di Moldova, karena pemerintah Moldova sebenarnya sangat pro-Eropa, dan hanya karena Transnistria sendiri berada di bawah kendali pemerintahan alternatif, pemerintahan terpisah, keseimbangan keseluruhan Moldova sebagai negara netral, atau setidaknya agak netral, masih tetap terjaga. Namun semua ini bisa saja runtuh. Dan Trenin mengatakan bahwa ia memperkirakan salah satu negara perbatasan ini benar-benar akan runtuh dan membuka front kedua, karena hal itu masih sejalan dengan tujuan keseluruhan Barat. Berperang dalam perang jangka panjang yang melelahkan, perang terorisme yang panjang dan kotor melawan Rusia. Ia juga mengatakan bahwa Eropa pada titik ini hanyalah satelit Amerika Serikat dan tidak lagi mampu berpikir strategis untuk dirinya sendiri. Keputusan yang diambil didasarkan pada KAK untuk Amerika Serikat. Namun Rusia tidak boleh mengacaukan ketidakmampuan Eropa untuk berpikir strategis dengan klemol. Orang Eropa dan Uni Eropa sebenarnya tidak lemah. Faktanya, hal ini justru membuat mereka lebih berbahaya. Uni Eropa dan orang Eropa lebih berbahaya bagi Rusia karena mereka tidak lagi memikirkan apa yang negara mereka sendiri. Sebaliknya, mereka mengorbankan politik dan kepentingan nasional mereka demi upaya hegemonik untuk menghindari atau mencegah kejatuhan tak terelakkan dari Barat sebagai sistem hegemonik. Seperti 5 atau 600 tahun terakhir cara politik internasional berjalan,
di mana Eropa Barat dan kemudian Amerika Utara menentukan aturan main dan semua orang di dunia harus mengikuti, termasuk menjadi koloni dan dieksploitasi dengan kekerasan, bukan? Just being exploited at gunpoint, right? And all of this way of violent Dan semua ini, cara dominasi dengan kekerasan, imperialisme dalam arti Marxisme, imperialisme Marxis bukan, dominan atas dunia, sedang mendekati akhir. Dan karena orang Eropa tidak bisa menerima hal itu, mereka telah mengorbankan kepentingan bangsa demi upaya hegemonik Amerika Serikat. Tapi itu tidak membuat mereka, itu membuat mereka irasional. Jika dilihat dari sudut pandang nasionalis, itu membuat mereka irasional, tapi tidak membuat mereka lemah. Jadi dia memperingatkan orang Rusia, sesama orang Rusia, karena dia berbicara kepada sesama orang Rusia di artikel berbahasa Rusia ini, bukan? Dia memperingatkan orang Rusia agar tidak meremehkan kapasitas destruktif orang Eropa. Jadi secara keseluruhan, dia memprediksi bahwa akan ada perang panjang di depan bagi Rusia. Ini tidak akan dimenangkan atau diselesaikan dengan mudah. This will not be won nor finish easily. It will not be a 1945 type of victory. Ini tidak akan menjadi kemenangan seperti tahun 1945. Menariknya, dia mengatakan bahkan Ukraina pun tidak bisa dikalahkan atau diakhiri seperti pada tahun 1945. Ketika Tentara Merah menyerbu Berlin dan mengakhiri perang dengan Nazi dengan mengalahkan mereka di medan perang. Dan, seperti yang kita tahu, membuat Hitler bunuh diri dan menghancurkan sistemnya. Karena sistem di sini jauh lebih besar daripada Ukraina, bukan? Dan bahkan jika Rusia berhasil menguasai Kiev, itu tidak akan mengakhiri tembok barat terhadap mereka. Bahkan jika mereka berhasil menguasai seluruh Eropa, bahkan jika Rusia berhasil memenuhi apa yang dikatakan orang Eropa bahwa Rusia ingin lakukan, yaitu menyerang Eropa, itu tetap tidak akan mengakhiri konflik. Dan bahkan, jika mereka melakukan itu, hal tersebut tetap tidak akan mengakhiri cara Amerika Serikat memandang perang jangka panjang yang bersifat menguras tenaga dan teroristik terhadap pemain besar lain di kancah internasional. Jadi, ini adalah perang dunia yang bersifat menguras tenaga dalam pengertian ini. Dan itulah yang membuatnya berbeda, tetapi juga sangat merusak. Dia mengatakan, dalam satu kalimat yang sangat saya sesali membacanya, bahwa ada jalan kembali, tetapi juga perdamaian di depan. Jadi Trenin memperkirakan perang jangka panjang yang menguras tenaga, dan bahwa Rusia hanya punya satu peluang, yaitu menanamkan rasa takut di hati musuh untuk mencegah mereka benar-benar melakukan hal ini. Dan ini sangat mengecewakan bagi saya, karena logika penangkalan melahirkan logika penangkalan dari kedua belah pihak. Dan ini menciptakan dilema keamanan. Ini menciptakan situasi di mana kedua pihak, jika mereka percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa membantu adalah penangkalan, akan membuat pihak lain juga hanya berpikir dalam kerangka penangkalan. Dan kemudian, Anda akan meningkatkan level, menciptakan lebih banyak senjata, dan pada akhirnya, jika tidak ditemukan cara untuk meredakan ketegangan pada suatu titik, maka akan terjadi bencana di ujung tangga itu. Dan perang dingin adalah sebuah momen, karena ada pengakuan strategis terhadap pihak lain, di mana deeskalasi menjadi mungkin, dan batasan senjata strategis juga bisa dilakukan. Namun jika Trenin benar dalam penilaiannya, dan situasi ini bukan seperti perang dingin, melainkan lebih mirip versi Perang Dunia Kedua yang sangat panjang, berlarut-larut, dan kotor, maka tidak ada alasan kuat untuk percaya bahwa kepercayaan bisa dibangun kembali. Karena kepercayaan akan digunakan untuk melawan Anda. Dan kita sudah melihat itu dengan Iran, bukan? Kita telah melihat bagaimana pura-pura melakukan diplomasi sambil diam-diam mempersiapkan serangan mendadak adalah bagian dari cara baru dalam peperangan total, perang total barat, melawan pihak lain yang sedang berlangsung. Dan peperangan total itu juga mencakup kepura-puraan diplomatik. Dan jika ini adalah racun bagi gagasan membangun kepercayaan, jika kesimpulannya adalah bahwa semua bentuk diplomasi hanyalah pendahulu bagi perang militer yang lebih besar,
maka Anda akan melakukan persis seperti yang dilakukan Rusia dalam beberapa bulan terakhir saat bernegosiasi dengan Amerika Serikat, bukan? AS ingin meyakinkan Rusia untuk melakukan gencatan senjata di Ukraina, untuk membekukan konflik yang sedang mereka kalah, bukan? Karena Rusia sedang maju, Ukraina sedang mundur. Jadi, membekukan konflik, menggunakan diplomasi sebagai cara untuk membuat Rusia membekukan konflik, dan kemudian memanfaatkan waktu itu untuk mempersenjatai kembali. Lalu, pada saat Rusia paling tidak menduganya, melakukan serangan balasan, seperti cara mereka menyerang Iran pada saat Iran tidak menduganya. Jika itu menjadi bagian dari cara Anda memandang bagaimana diplomasi bekerja, maka Anda membuat diplomasi yang nyata dan meredakan ketegangan menjadi mustahil untuk terjadi. Dan Anda akan memicu reaksi Rusia persis seperti ini. Oke, baik. Kami akan berbicara dengan Anda, tapi kami akan terus melanjutkan aktivitas militer, pendekatan militer, karena kami tahu kemungkinan besar Anda hanya mencoba menipu kami lagi. Jangan lupa bahwa pada tahun 2022, ketika negosiasi diplomatik di Istanbul berjalan dengan baik, saat itulah Rusia mulai menghentikan serangannya dan bahkan mulai mundur, termasuk menarik pasukan dari pinggiran Kiev. Dan Barat segera mulai menggambarkan hal ini sebagai kelemahan Rusia. Dan sekarang adalah waktunya untuk melakukan serangan balasan. Lalu datanglah intervensi dari Boris Johnson yang mengatakan kepada Ukraina untuk terus berjuang bahwa mereka akan mendapatkan semua senjata yang mereka butuhkan. Dan Anda tahu, bagian dari upaya diplomatik itu hancur. Dan tentu saja upaya diplomatik sebelumnya juga telah hancur. Netralitas Ukraina dihancurkan dengan tujuan, dengan upaya menjudominasi militer, dominasi eskalasi atas Rusia. Dan seluruh logika dominasi pesaing potensial ini akan mengarah pada satu hal, dan hanya satu hal, yaitu Swap Answered akan belajar pemengsamannya. Dan dengan cara ini, Anda tahu artikel di sini oleh Dmitry Trenin, oleh seseorang yang dulunya bekerja membangun jembatan, yang sekarang justru menganjurkan penciptaan persenjataan yang diperlukan untuk menanamkan rasa takut di hati orang-orang Eropa, karena rasa takut adalah satu-satunya hal yang akan mencegah mereka melakukan sesuatu yang lebih gila. Itu adalah bagian dari eskalasi ini. Itu adalah bagian dari bagaimana kita tidak hanya menghancurkan peluang perdamaian di tahun 90-an dan 2000-an, tetapi juga bagaimana kita sampai pada titik di mana saya rasa kita perlu memikirkan ini dengan jujur. Seperti, apakah ini benar? Mungkin kita memang sedang berada di Perang Dunia Ketiga. Mungkin ini akan dikenang sebagai, Anda tahu, Perang 30 tahun yang kedua, bukan? Mungkin kita akan melewati dekade-dekade penuh pasang surut, dari perang kinetik yang sporadis. Lalu lagi, ada diplomasi yang menipu, dan kemudian lagi perang sporadis. Akan sangat dramatis jika memang demikian, tapi siapa yang bisa menolaknya? Saya pikir analisis Dmitry Trenin sangat masuk akal jika kita melihat perkembangan hubungan antara Rusia dan Barat selama 30 atau 40 tahun terakhir, sejak berakhirnya Perang Dingin. Front berikutnya yang ia prediksi tentu saja adalah Pasifik, bahwa Barat akan membuka teater itu, karena mereka menginginkan teater tersebut. Mereka menginginkan perang total, dan mereka memang berpikir bisa memenangkan semacam perang total yang kotor ini. Jadi, Pasifik adalah salah satu yang sedang menunggu. Mungkin masih ada lagi. Utara, seperti Antartika, mungkin menjadi tempat lain di mana sesuatu, Arktik, bisa menjadi tempat di mana front baru akan terbuka. Namun prediksinya adalah bahwa Barat akan mulai mencari semakin banyak tempat untuk terlibat dengan Rusia, karena mereka masih berpikir bahwa Anda bisa memperluas musuh Anda dengan mengabaikan, tentu saja, fakta bahwa dengan demikian, Anda juga memperluas diri Anda sendiri secara berlebihan. Satu harapan yang saya miliki adalah bahwa realitas militer pada suatu saat akan mengakhiri hal ini. Namun, untuk saat ini, tampaknya terutama orang Eropa masih terjebak dalam gagasan bahwa dukungan AS dan aliran senjata itu tak terbatas,
dan sumber daya juga tak terbatas, yang merupakan pola pikir khas neokonservatif. Dan selama mereka dalam sistem kepercayaan itu, mereka akan terus melakukan eskalasi. Sekarang, dengan analisis yang suram ini, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. For today, thank you very much for your time.